teman-teman Kier 60 dimanapun kalian berada. Apa kabar? Semoga kalian semua, kita semua dalam keadaan semangat untuk berprestasi dalam rangka untuk membahagiakan diri sendiri, sekolah, sehingga kalian dapat berprestasi yang dapat dibawa untuk kelulusan nanti, bisa dibawa untuk masuk perguruan tinggi negeri yang kalian inginkan. Di sini saya Kak Edgar bersama Kak Rafli, diwakili juga dengan Kak Rehan dan Kak Mel yang tidak bisa hadir di Meet ini. Kita berdua akan menjelaskan gimana sih gitu pertemuan pada minggu ini gitu. Apa nih Kak Rafli gitu? Minggu ini kita mau ngapain Kak Rafli? Oke, jadi untuk minggu ini kita bakalan ngebuat namanya mini paper. Jadi kenapa sih kita membuat mini paper? Apa sih tujuannya? Jadi kita membuat mini paper itu tujuannya adalah untuk mempertajam kepenulisan kita, terutama kepenulisan dalam bentuk proposal yang nanti akan kalian buat di Kier 60 untuk kalian lomba-lomba, terus kalian ikut ajang-ajang kompetisi nasional dan internasional dan sebagainya macamnya. Kemudian nanti juga ini awal dari latihan kalian, kayak misalnya mungkin nanti ada yang kalian kuliah, terus nyusun skripsi, terus nyusun paper lomba juga di kuliah. Nah, ini kan sangat berguna sekali dan sangat penting menjadi awal fondasi untuk kalian ke depannya kayak gitu. Betul nggak, Kak Edgar? Betul banget teman-teman. Jadi itu bukan berguna di kir kalian doang, tapi nanti ini berguna berkelanjutan gitu ya Kak Rafli. Ya Iya, udah, betul. kita langsung aja ke step by stepnya nih Kak Rafli. Pertama-tama kita harus ngapain nih? Oke, jadi em, mini paper yang pertama, kita bakalan bahas secara struktural. Terus aku bakalan ngebahas, tapi aku bagi-bagi dulu ya guys. Jadi nggak langsung 4 bab. Mungkin waktu itu pertemuan sebelumnya kita udah ngebahas 4 bab gitu. Dan mungkin bagi kalian udah ada yang ngerti, kemudian ada yang masih medium lah mengerti-ngertinya. Terus aku bakal jelasin ulang nih supaya yang ngerti tambah ngerti dan yang nggak ngerti juga bakal ngerti kayak gitu. Jadi kita akan kupas tuntas yang pertama dari bab satu dulu. Dan untuk minggu ini kita bahas bab satu dan bab 2. Jadi pertama kita akan masuk ke bab satu nih. Apa sih isi struktural yang ada di bab satu? Yang pertama pasti ada pendahuluan. Isinya tuh ada latar belakang. Nah, ketika kalian membuat suatu penelitian dan suatu proposal penelitian, kalian pasti akan diminta yang namanya latar belakang. Latar belakang itu isinya apa aja sih? Jadi latar belakang itu adalah isinya tentang hal yang melatar belakangi ide, pikiran kalian untuk membuat proposal ini. Jadi seperti yang udah aku jelasin, kayak kalian tuh sebenarnya eh, tertarik membuat ide dan membuat proposal penelitian ini sebenarnya tuh dilatar belakangi sama apa sih gitu. Dan biasanya juga latar belakang ini dibuat secara sistematis kepenulisannya itu seperti kalian ngebayangin di segitiga terbalik gitu. Segitiga terbalik di mana atasnya itu adalah hal yang paling umum yang kalian jelasin dari ide kalian, latar belakangnya tuh apa, kemudian yang di tengah itu udah medium, kemudian yang paling bawah itu udah semakin mengerucut dari penjelasan latar belakang ide kalian gitu. Jadi kalian harus sistematis nulisnya nggak asal-asalan. Kemudian kalian juga targeting supaya latar belakang ini mencakup daripada ide-ide kalian. Jadi nggak ngambang dan nggak ngawang-ngawang kayak gitu. Gimana nih Kak Edgar? Dari latar belakang aku udah jelasin. Kemudian mau dilanjut gak ke rumusan masalah atau mungkin ada hal yang kurang aku jelasin nih? Lanjut aja Kak Rafli. Lanjut. Oke. Mungkin nanti setelah sesi ini mungkin ada interaksi-interaksi. Jadi kalian bisa tanya di grup atau bisa PC aku atau Kak Edgar juga atau mentor-mentor yang lainnya. Jadi kalian bisa tanya jawab juga sama mentor-mentor. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada yang namanya rumusan masalah. Jadi yang namanya rumusan masalah itu adalah hal yang kita angkat dari latar belakang atau dari penelitian kita. Jadi misalnya kan kita dalam menyusun ide atau penelitian kita kan awal itu didasari sama yang namanya masalah gitu. Entah itu masalah dari diri sendiri, dari eksternal, dari orang lain, dari keluarga dan sebagainya. Jadi kita ingin tahu nih si audiens nih ingin tahu apa sih sebenarnya yang melatar belakangi kalian membuat penelitian ini dan kalian cantumkan dalam
namanya rumusan masalah kayak gitu. Jadi nanti di rumusan masalah itu akan dibagi lagi namanya per poin-poin. Jadi misalnya satu rumusan masalah eh, penelitian kita tuh harus menjawab apakah larutan daun binahong mampu menyembuhkan ikan dari penyakit amonia. Misalnya kayak gitu dari penelitian aku waktu itu. Terus misalnya lagi apakah metode online dari pembelajaran itu dapat efektif bagi siswa-siswi SMA 60 Jakarta, misalnya lagi kayak gitu. Nah itu kalian jabarkan maksimal aku saranin sih 3 sih. Jadi nggak kurang, nggak terlalu banyak juga. Kalau misalnya mau banyak, misalnya 4 lah maksimal gitu. Tapi yang lebih efisien lagi itu adalah 3 biasanya kayak gitu. Nah, boleh di next gak nih Kak Edgar? Atau masih ada yang kurang? Next, Kak Rafli, mungkin Kak Rafli bisa ngejelasin bagaimana strukturnya nanti mungkin secara teknis pengerjaannya bisa dibantu sama aku gitu Kak Rafli. Oke, boleh, boleh, boleh. Nah, yang selanjutnya kita akan menentukan tujuan penelitian seperti yang udah aku bilang tadi bahwasanya kalau misalnya kalian eh at least even bahkan di luar penelitian lah gitu, kalian melakukan sesuatu pasti kan ada tujuannya kan. Nah, begitupun juga kalian yang namanya membuat tulisan ilmiah gitu, pasti bakal ada tujuannya. Apa sih tujuan kalian nulis gitu? Nggak mungkin semata-mata kayak kalian cuman ya mungkin iseng atau cuman sebagainya. Nah, jadi kalian harus tulis tuh tujuan penelitian kalian tuh apa gitu. Jadi kalau misalnya di rumusan masalah ada 3 poin, tujuan penelitian kalian juga ada 3 poin minimal. Dan jangan terlalu banyak juga dan jangan kurang dari 3 poin kayak gitu. Jadi misalnya tujuan penelitian kami yaitu adalah yang pertama untuk menjawab apakah larutan daun binahong ini dapat menyembuhkan penyakit ikan amonia dan bla 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 sebagai macamnya kayak gitu. Terus misalnya tujuan penelitian kalian nih, misalnya kalian lagi ditugasi nama guru bahasa Indonesia kalian untuk membuat suatu makalah atau membuat proposal. Maka tujuan penelitian kalian tulis saja tuh 1 poin isinya adalah untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bu bla 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 sebagainya. Nah, kalian bisa cantumin di situ. Tujuan penelitian itu ya kurang lebih tujuan dari penulisan kita gitu jadi poinnya. Nah, itu bagian dari tujuan penelitian. Kemudian kita bakalan lanjutnya aku bakal jelasin dari manfaat penelitian. Oke, jadi manfaat penelitian itu ya kurang lebih isinya adalah tentang kita jabarin manfaat penelitian kita itu akan bermanfaat bagi masyarakat, bagi masyarakat kah, atau bagi masyarakat, atau bagi warga, atau bagi siswa, atau bagi guru dan sebagainya. Jadi kalian juga bisa bagi nih misalnya manfaat penelitian kalian bagi pengusaha, atau manfaat penelitian kalian bagi para peneliti, manfaat penelitian kalian bagi guru tuh apa. Jadi boleh per poin, terus bawahnya kalian jabarin dalam bentuk paragraf. Cuman jangan terlalu panjang juga, kayak singkat-singkatnya aja per poin-poinnya. Kayak gitu. Jadi di highlight poin-poinnya. Nah, itu sekilas dari penulisan tentang bab 1 bagian pendahuluan. Itu isinya jangan lupa, jangan dilupain lagi yang waktu itu udah pernah disampaikan di kelas. Bahwasanya isinya adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan terakhir adalah manfaat penelitian. Jadi, kalian lengkapin dari bab 1 kalian, bagian fondasi penulisan kalian tuh adalah di bab 1. Jadi kalian kerangka berpikir kalian itu ada di bagian bab 1. Jadi kalian benar-benar bagusin bab 1 kalian. Jadi misalnya buat gambaran ke bab-bab setelahnya ada bab 2, bab 3 dan bab 4 seterusnya kayak gitu. Nah, dari bab 1 udah aku jelasin nih bagian pendahuluan. Kira-kira dari kalian atau dari Kak Edgar nih, kira-kira penjelasan aku ada yang kurang jelas kah atau mau dilanjut atau apa nih? Mungkin dilanjut aja Kak Rafli, bagi teman-teman yang merasa kesulitan atau kurang paham nantinya bisa hubungin Kak Rafli atau aku, Kak Rehan atau Kak Melinda gitu teman-teman. Jadi kalian jangan sungkan untuk bertanya kepada kita. Mungkin lanjut Oh, aja dulu Kak Rafli. oke. Nah, mungkin aku lanjut aja ya, guys. Jadi, nah setelah menyusun bab 1 udah kelar tuh. Selanjutnya kita akan menyusun bab 2 nih. Bab 2 tuh adalah bagian dari kajian teori. Nah,
Seperti yang udah aku jelasin dan kakak-kakak mentor sebelumnya jelasin bahwa kalau kalian ingat tuh kajian teori itu ada isinya adalah bagian kajian teori, terus kerangka berpikir, kemudian hipotesis. Jadi kajian teori, kita masuk ke bagian A dulu nih. Kajian teori. Kajian teori itu apa sih? Dari namanya adalah kajian, kajian teori. Nah, berarti kita menghimpun seluruh teori-teori yang ada yang menyangkut dari penelitian kita gitu. Jadi misalnya kita mengangkat penelitian tentang larutan daun minahong apakah bermanfaat untuk penyembuhan ikan amonia gitu. Penyembuhan penyakit amonia pada ikan koi. Nah, berarti kita mengkaji seluruh aspek-aspek atau komponen yang ada di penelitian kita. Misalnya ada di situ amonia. Apa sih? Kan nggak semua orang tuh tahu gitu amonia tuh apa. Dan misalnya kalian mau jelasin senyawanya NH3 gitu. Jadi amonia dalam tanda kurung NH3 gitu. Terus kalian jelasin 2 paragraf atau 3 paragraf sudah cukup. Sebenarnya lebih efisien dan lebih recommended itu adalah 2 paragraf. Jadi kalian jelasin amonia itu apa, bla bla penyakit ikan yang sering menyerang penyakit ikan pada apa namanya pada semua budidaya ikan gitu. Orang-orang yang membudidayakan ikan. Sehingga ini menjadi masalah besar dan sebagainya. Kemudian mungkin kalian bisa jelasin juga misalnya ikan yang kalian pengen pakai itu adalah bukan ikan koi. Misalnya adalah ikan apa gitu yang orang nggak tahu secara umum, secara general, secara jelas sehingga kalian perlu jelasin di situ ikan ikan apa misalnya ikan lele gitu. Nah kan kalau ikan lele masih umum. Cuman kalian cari lagi misalnya penelitian kalian yang rumit secara definisi kalian jelasin di bagian kajian teori secara paragraf kayak gitu. Dan poin-poinnya itu adalah misalnya kajian teori. Kemudian di bawahnya adalah 1.1 gitu. Nah, kemudian di bawah lagi 1.2 misalnya ikan koi yang tadi. Kemudian yang bawah lagi 1.3 larutan daun minahong kayak gitu. Dan sebagainya lah. Jadi kurang lebih tuh membahasnya kayak gitu. Nah, next yang selanjutnya kerangka berpikir. Oke, jadi untuk kerangka berpikir ini jadi, kerangka berpikir itu adalah kita menjelaskan bagaimana pemikiran kita atau fondasi pemikiran kita tuh dibangun. Jadi, kalian kalau misalnya pernah dengar namanya alur berpikir, kemudian kerangka berpikir, itu pasti awalnya adalah menjelaskan tentang, entah itu kalian bisa membuat bagan-bagan, kemudian bisa sebenarnya kalau misal kalian jelasin secara paragraf itu bisa juga, tapi itu masih terlalu abstrak dan masih terlalu apa ya, kurang terstruktur dan sistematis aja buat ngejelasin ke orang-orang. Jadi aku lebih prefer biasanya kalau misalnya bikin penelitian, bikin kerangka berpikir ini, aku ngejelasinnya itu pakai namanya bagan-bagan. Jadi bagan berpikir misalnya dari ikan koi, kemudian ada penyakit kadar amonia, kemudian ditarik garis ada yang namanya larutan binahong. Tapi untuk misalnya buat mini paper sekarang, mungkin kalian boleh misalnya dalam bentuk paragraf aja. Maksimal ya aku batasin 4 sampai 5 paragraf lah kayak gitu. Jadi kalian bangun kerangka berpikir kalian mulai dari apa ya? Misalnya kayak kalian tuh kalau kalian menyusun organogram gitu, kalian punya struktural, misalnya kalian pernah ikut kepanitiaan atau ikut organisasi, nah kalian misalnya lihat organogram situ, nah kerangka berpikir tuh kayak gitu. Jadi misalnya dari awal kalian lihat ini adalah sebuah masalah, kemudian kalian tarik garisnya, kemudian kalian jelasin, jelasin, jelasin sampai ke bawahnya, sampai ke akar solusinya kayak gitu. Nah, itu adalah bagian dari kerangka berpikir. Jadi kalian jelasin perbagian-bagian yang ada di penelitian kalian. Nah, selanjutnya adalah hipotesis. Nah, hipotesis itu apa sih? Jadi hipotesis itu adalah asumsi atau kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada saat kalian udah melakukan eksperimen ini atau tahap penelitian ini kayak gitu. Jadi setelah kalian hipotesis atau kalian kasih asumsi. Jadi misalnya hipotesis itu isinya misalnya hmm,
kalian judul penelitian kalian nih misalnya adalah misal kayak aku tarik dari judul penelitian aku misalnya adalah larutan dorminahong eh, pengaruh larutan dorminahong terhadap penyakit amonia pada ikan koi. Nah, berarti hipotesisnya dari penelitian aku itu adalah terdapat pengaruh larutan dari larutan binahong terhadap ikan koi yang terkena penyakit amonia. Itu hipotesis satunya. Kemudian hipotesis selanjutnya adalah kita jelasin apakah hipotesis kedua adalah tidak terdapat pengaruh larutan binahong terhadap ikan koi kayak gitu. Nah, itu bisa kalian komokin dengan biasa tuh kalau kalian belajar di bahasa Indonesia namanya adalah H1 kemudian H2 terus sebenarnya ada H0. H0 tuh yang netral kayak gitu. Nah, itu adalah bagian dari hipotesis bagian bab 2. Oke. Nah, aku udah jelasin semuanya. Jadi so mudah-mudahan kalian bisa nangkep dan bisa memahaminya secara mendalam lagi dan lebih detailing lagi supaya dalam menyusun mini paper sebagai latihan penulisan kalian ke depannya, kalian bisa menyusun benar-benar udah tergambar untuk membuat proposal dan nanti pasti juga kalian ke depannya bakalan buat PPT juga, kalian bakalan lomba dan sebagainya. Oke, gitu teman-teman. Mungkin itu dari Kak Rafli sudah menjelaskan bagaimana pengertian dan dari setiap strukturnya dari mini paper gitu. Nah, langkah selanjutnya gitu. Bagaimana sih Kak cara step by stepnya untuk aku memulai untuk penulisan gitu. Sebelumnya kan beberapa minggu yang lalu kalian sudah dibagi per divisi ya teman-teman. Baik itu divisi IPA, IPS maupun robotika. Nah, dari divisi itu, sebentar aku share screen. Udah terlihat belum Kak Rafli? Oke, udah. Oke, jadi setiap dari divisi yang kalian pilih, ataupun kalian belum memilih, kita sudah memasuki kalian itu divisi-divisi yang masih kurang dalam tanda kutip. Nah, setiap dari divisi, kita sudah menyiapkan judul dan dari data divisi terkait dengan kalian gitu. Jadi kalian itu nggak perlu pusing-pusing untuk memikirkan judulnya dan kalian mengambil datanya gitu. Misalkan di sini divisi IPA, kita sudah menyiapkan judul pengaruh gelombang suara terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Nah, datanya juga kita sudah siapkan, di mana data ini bisa kalian olah di mini paper yang akan kalian buat gitu. Baik divisi IPA, IPS, maupun robotika, kita sudah menyiapkan dari judul maupun datanya gitu. Nah, dari pengelompokan ini, kalian kan sudah tahu gitu, kalian divisi IPA, IPS, atau robotika. Langkah selanjutnya adalah kalian menulisnya di link yang akan kita berikan teman-teman di Google Docs. Nah, misalkan ini mini paper IPS. Nanti kalian dari setiap kalian itu menulis dari setiap struktur mini papernya. Misalkan latar belakang. Kalian di sini akan menuliskan latar belakangnya semuanya kalian dijelaskan di sini. Lalu jangan lupa teman-teman di akhir dari pengerjaan kalian dikutip dengan nama kalian. Misalkan di sini Rafli gitu. Nah, setiap kalian mengerjakan dari struktur ini kalian kutip dengan nama kalian. Lalu lanjut teman-teman orang selanjutnya yang akan mengerjakan ini ditulisnya di bawahnya gitu teman-teman. Jadi saling terkait satu sama lain gitu. Tapi ini dituliskan dalam satu keutuhan latar belakang gitu. Jadi bukan tiap paragraf satu, paragraf dua maupun paragraf tiga itu beda orang, tidak teman-teman. Jadi satu keutuhan latar belakang ditulis oleh satu orang. Lanjut ditulis oleh orang lainnya di bawahnya gitu teman-teman. Terus sampai perumusan masalah, tujuan, manfaat, dan lanjut di bab 2 gitu-gitu. Gitu teman-teman. Jadi kalian per divisinya itu bekerja sama untuk menuliskan bareng di Google Docs-nya yang sama, namun jangan lupa dikutip oleh nama kalian masing-masing yang menulis gitu teman-teman. So, jadi itu dengan pengerjaannya, langkah-langkahnya sesuai dengan divisi yang kalian punya gitu atau kalian masukkan. Bagaimana Kak Raffi, ada tambahannya? Oke, dari aku udah cukup sih, udah nice banget secara penjelasan dari sistematis buat kalian nulisnya nanti, teknisnya gitu. Oke teman-teman, mungkin lagi-lagi kita mengingatkan bahwa kalian bingung
atau misalkan nggak paham dengan apa yang kita jelaskan, Kak Rafli maupun aku, kalian bisa teman-teman tanya di grup atau kalian sungkan untuk bertanya di grup, bisa PC kami teman-teman. Kak Edgar, Kak Rafli, Kak Rehan, ataupun Kak Melinda. Oke teman-teman, lebih baik bertanya daripada sesat di jalan. Bener nggak Kak Rafli? Betul. Semangat ya buat mini papernya. Semangat teman-teman. Ini istilahnya itu modal langkah awal kalian untuk menuliskan mini paper dan untuk dipergunakan di perlombaan ke depannya gitu teman. Semoga kalian bisa berprestasi di sini. Amin. Amin. Oke, Thank you mungkin guys. dari aku Kak Edgar itu mungkin cukup sampai segini. Kak Raffi ada tambahan? Oke, dari aku juga cukup. So far kalau misalnya ada pembahasan dan hal lainnya yang kurang jelas bisa kalian tanyain supaya lancar nulis mini papernya. Semangat. Betul, teman-teman. Mungkin sekian dari aku, Kak Edgar, dengan Kak Raffi. Semangat buat kalian untuk belajar menuliskan mini papernya. Lagi-lagi kalau kalian bingung atau nggak ngerti, tanya teman-teman, jangan sungkan. Mungkin segitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Raffi, mungkin closing statement. Oke, dari aku juga cukup sekian. Terima kasih, semangat nyusun papernya, dan good luck buat belajarnya, akademik dan sebagainya. Semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye teman-teman. Makasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.